Halo Sobat Muda, Shalom. Puji syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang memberikan kita nafas kehidupan sehingga malam hari ini kita boleh bersama-sama beribadah pemuda di akun YouTube Eva Tayut Palu. Mari kita mensyukuri segala kebaikan Tuhan dalam hidup kita melalui puji-pujian. Sebelum itu mari kita membawa ibadah ini ke dalam doa. Kita berdoa. Ya Bapa yang baik, kami bersyukur jika malam hari ini kami masih diberikan kesehatan dan kekuatan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Saat ini kami akan memulaikan ibadah kami. Mohon berkati kami semua yang akan mengikuti ibadah ini, kiranya hanya nama-Mu yang dipuji dan dimuliakan. Amin. Mari saya ajak teman-teman bangkit berdiri dan mengangkat pujian segala puji syukur. Dipersilakan untuk duduk kembali. Sobat muda yang dikasihi Tuhan, dalam setiap usaha dan pekerjaan yang kita lakukan saat ini, entah itu melalui pendidikan, pekerjaan, ataupun mencari-cari pekerjaan, sudahkah kita menyerahkan seluruh rencana kita kepada Bapa kita Yesus Kristus? Sudahkah kita berbuat segala sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan? Atau kita hanya berbuat sesuai keinginan hati kita? Mari teman-teman, kita mengaku segala dosa kita di hadapan Tuhan. Mari kita mengangkat pujian menyenangkan-Mu. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga
Baiklah sobat muda dimanapun berada, saat ini kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Namun sebelum itu kita berdoa, mari berdoa. Tuhan Allah yang bertata dalam kerajaan sorga, terima kasih untuk berkat-Mu yang tidak berkesudahan dalam kehidupan kami, setiap hari selalu baru yang kami rasakan. Pada kesempatan saat ini kami hendak membaca dan merenungkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Kiranya Roh Kudus Tuhan boleh hadir buat kami sekalian agar apa yang dapat disampaikan boleh tertanam dalam hati dan pikiran kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan kita pada saat ini terdapat dalam Injil Matius pasal 6 ayat 25 sampai 34. Saya ulangi, bacaan kita pada saat ini terdapat dalam Injil Matius pasal 6 ayat 25 sampai 34. Saya akan membacakan untuk kita sekalian dalam nama Tuhan Yesus. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Hal Kekhawatiran. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukanlah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukanlah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang, yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi, jika demikian Allah mendandani rumput di ladang, yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidaklah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Sekian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Halo Sobat Muda, Shalom. Ada kisah yang sangat menarik dan menginspirasi di balik lagu Kidung Jemaat 438, apapun juga menimpamu. Seorang penginjil yang sangat terkenal dan juga seorang penulis lagu, Bapak Pendeta Walter Stillman Martin.
Suatu hari beliau diundang untuk berkhotbah pada kebaktian Minggu di suatu gereja. Bersama dengan istri tercintanya, beliau berencana untuk menghadiri ibadah tersebut. Namun saat Minggu pagi secara tiba-tiba istri tercinta jatuh sakit. Sehingga sangat tidak mungkin sang istri tercinta dapat menemani beliau untuk pergi ibadah bersama. Melihat kondisi istrinya, Pendeta Martin menjadi sangat khawatir dan berniat untuk membatalkan pelayanannya pagi itu. Mengetahui niat Pendeta Martin yang ingin membatalkan pelayanannya, kemudian tanpa disangka-sangka seorang anak beliau berkata kepada beliau, "Papa, kau tidak berpikir jika Tuhan ingin Papa berkhotbah hari ini, maka Tuhan sendiri yang akan menjaga Mama saat Papa pergi?" Mendengar anaknya berkata seperti itu, Pendeta Martin langsung pergi pelayanan pagi itu. Ketika beliau kembali saat malam hari, beliau melihat kondisi istrinya yang sudah jauh membaik. Pendeta Martin sangat bersyukur kepada Tuhan yang sudah menjaga istrinya saat ia tinggalkan untuk pergi pelayanan. Dari pengalaman inilah kemudian Pendeta Martin menuliskan lirik lagu Apapun Juga Menimpamu, yang kemudian dijadikan lagu himne oleh sang istri tercinta, Sivila Martin. Dan sampai saat ini kita nyanyikan dalam ibadah-ibadah yang termuat dalam Kidung Jemaat nomor 438. Sobat muda yang terkasih dalam Tuhan, rasa khawatir dalam diri biasanya menjadi penghambat untuk melakukan segala sesuatu. Dan dampaknya bisa merugikan diri sendiri ataupun merugikan orang lain. Bisa kita bayangkan jika Pendeta Martin mengikuti apa yang menjadi kekhawatirannya saat itu. Ketika beliau memutuskan untuk tidak pergi berkhotbah, apa yang akan terjadi? Sebagai seorang pelayan, beliau akan dianggap tidak profesional dan akan kehilangan kepercayaan. Selanjutnya, orang-orang akan kecewa akibat beliau tidak datang. Ibadah akan kacau. Saat semua sudah siap, kemudian yang berkhotbah tidak datang. Atau sama saja ini merugikan orang lain. Sobat muda yang terkasih di dalam Tuhan, rasa khawatir merupakan hal biasa dalam mewarnai kehidupan ini. Siapapun pasti pernah merasakan rasa khawatir. Apalagi sebagai orang muda. Perasaan ini kerap kali menghantui pikiran kita. Kita kadangkala khawatir jangan nanti sudah lama menjalani hubungan dengan seseorang padahal ujung-ujungnya hanya menjaga jodohnya orang. Ini sangat bahaya. Atau mungkin juga merasa khawatir karena sampai saat ini belum ada tanda-tanda punya pasangan atau punya pacar. Ada lagi yang khawatir apakah bisa menyelesaikan studi tepat waktu. Ya, itu memang tentunya sangat diharapkan bagi setiap pelajar ataupun mahasiswa. Akan tetapi coba mindset berpikir diubah sedikit. Jadi bukan saya harus selesai studi tepat waktu, tetapi saya harus menyelesaikan studi di waktu yang tepat. Kapan waktu yang tepat itu? Tergantung dari diri kita sendiri. Apakah kita punya komitmen dalam menjalaninya? Kalau kita punya komitmen dibarengi dengan usaha dan doa, tentu semua akan indah pada waktunya. Tidak ada rasa khawatir yang menghantui pikiran dan menghambat untuk terus menyelesaikan setiap perencanaan-perencanaan yang ada. Selanjutnya, mungkin merasa khawatir dalam mencari pekerjaan. Sudah selesai studi dan ingin bekerja tetapi belum dapat-dapat. Ingat dalam bacaan kita saat ini, ayat 26 dikatakan, Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Akan tetapi jangan sampai salah dimengerti teks ini. Berpikir sedang burung saja tidak bikin apa-apa dikasih makan Tuhan, apalagi kita manusia. Jadi kita santai saja. Atau kita bermalas-malasan saja. Toh tetap juga dipelihara Tuhan. Lihat bagian terakhir ayat 26. Di situ dikatakan, bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu?
Manusia diciptakan Tuhan diperlengkapi dengan karunia dan hikmat yang begitu luar biasa. Tahu mana yang baik dan mana yang tidak baik. Berbeda dengan binatang atau hewan ya, yang bertindak sesuai dengan naluri. Sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang spesial, yang dikatakan kita adalah imago Dei, yang serupa segambar dengan Allah. Kita harus melakukan hal-hal yang spesial juga tentunya. Terus berupaya dan tidak mudah menyerah. Selesaikanlah perkara-perkara yang kecil dengan setia, maka akan mendapatkan perkara-perkara yang lebih besar. Mungkin masih tetap merasa khawatir, apakah dengan melakukan hal-hal tersebut kita pasti akan mendapatkan pekerjaan yang seperti yang kita harapkan? Saya sendiri tidak bisa memberi kepastian tentang hal itu, tetapi saya mengajak sobat muda sekalian untuk kita melihat dan merefleksikan dengan apa yang dialami oleh beberapa orang teman pemuda kita saat ini. Dengan kita melihat jauh mundur ke belakang, ya sekitar 4, 5, sampai 8 tahun ke belakang, kita melihat apa yang dialami oleh beberapa orang teman-teman pemuda dan apa yang mereka lakukan saat ini, semoga bisa menjawab segala kekhawatiran yang ada. Sobat muda yang terkasih dalam Tuhan, jangan sampai rasa khawatir ini menjadi penghambat untuk melakukan sesuatu, apalagi untuk kemajuan hidup kita. Catatan Injil Matius pasal 6 tadi, ayat yang ke-27 dikatakan, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Ya, untuk konteks Injil Matius sendiri dalam bacaan kita saat ini, konteksnya itu saat itu umat Tuhan diperhadapkan dengan situasi yang sulit. Harus mempertahankan kehidupan di tengah-tengah situasi yang terjadi, yaitu penindasan dan tekanan. Sama dengan kita yang ada saat ini, mungkin kita sekarang juga menghadapi situasi yang sulit di tengah-tengah virus pandemi corona ini, tetapi kita juga harus mempertahankan kehidupan. Hal ini menjadikan umat Tuhan saat itu menjadi sangat khawatir dalam menjalani kehidupannya. Bisa kita bayangkan, jika jemaat Tuhan saat itu hanya diam dan menikmati kekhawatirannya, apa yang akan terjadi? Apakah situasi akan berubah? Begitu juga dengan pendeta Martin, jika beliau memutuskan untuk membatalkan pelayanannya, apakah istrinya langsung sembuh? Sama halnya dengan kita orang muda. Apakah dengan segala kekhawatiran yang ada yang terkait studi, pekerjaan, dan jodoh, pasangan, apakah itu dapat mengubah keadaan kita? Tentu sama sekali tidak merubah apapun. Mari kita simak lirik lagu Kidung Jemaat 438. Apapun juga yang menimpamu, Tuhan menjagamu. Naungan kasih-Nya pelindungmu. Dalam situasi apapun, entah itu senang ataupun dalam keadaan tegang atau susah, Tuhan menjagamu. Kiranya dapat menjadi penopang untuk sobat muda sekalian agar bisa keluar dari rasa khawatir yang melanda diri. Sobat muda yang terkasih dalam Tuhan, beberapa bulan lalu, gereja-gereja sudah mulai dibuka kembali untuk melaksanakan ibadah. Mungkin masih ada yang merasa khawatir untuk mengikuti ibadah di gereja karena pandemi ini. Yang harus diingat, saya tekankan bahwa rasa khawatir tidak akan mengubah keadaan yang ada. Rasa khawatir tidak akan menghilangkan wabah virus corona ini. Kita harus mencoba keluar dari rasa khawatir dalam diri dengan tetap waspada. Caranya mengikuti protokol kesehatan yang ada dalam mengikuti ibadah di gereja. Tetap jaga jarak dengan orang-orang, menjaga kesehatan agar imun tubuh selalu kuat, dan yang terakhir selalu berkeyakinan bahwa Tuhan akan selalu menjaga sobat muda sekalian dan orang-orang yang dikasihi. Terpujilah Tuhan. Amin. Kita masuk dalam doa syafaat, mari kita berdoa. Kembali kami tunduk di hadirat-Mu ya Tuhan. Kami memuji nama-Mu. Kami selalu bersyukur atas segala penyertaan Tuhan. Ibadah ini boleh berjalan sebagaimana boleh terjadi saat ini. Ya Bapa dalam sorga, terima kasih untuk penyertaan-Mu dari awal hingga akhirnya. Tuhan senantiasa menyertai kami semua. Kiranya apa yang kami lakukan boleh seturut dengan kehendak Tuhan. Ya Bapa dalam sorga, pada saat ini kami mau
berdoa untuk semua teman-teman pengurus pemuda Jemaat Efata dan semua anggota pemuda. Kiranya Tuhan selalu melindungi, Tuhan selalu memberi kesehatan selalu, agar kiranya kami bisa selalu ada dalam rencana-rencana Tuhan di dunia ini. Ya Bapa dalam sorga, kami mau mendoakan untuk kota Palu, kota yang kami kasihi. Kiranya Tuhan selalu menjaga kota Palu dari apapun itu. Kiranya kota Palu selalu berada dalam naungan kasih Tuhan. Kami mau berdoa juga untuk orang-orang tua kami ya Tuhan, dimanapun mereka berada, yang berada bersama-sama dengan kami maupun yang jauh dari kami. Tuhan selalu menjaga, melindungi mereka. Tuhan memberkati setiap usaha pekerjaan mereka. Kiranya mereka selalu sehat dan kuat. Dan tentunya terus menjadi bagian dari kehidupan kami. Ya Bapa dalam sorga, setiap kami mempunyai pergumulan masing-masing. Kami menyerahkan setiap pergumulan yang ada pada kami. Kiranya Tuhan campur tangan, Tuhan berbicara dalam kehidupan kami. Segala kekhawatiran kami yakin naungan kasih Tuhan selalu menyertai kami. Apapun yang menjadi masalah kami, biarlah Tuhan yang turut campur tangan. Bagi yang setiap mengambil bagian pada saat ini, kiranya Tuhan juga memberkati, memberi kesehatan. Setiap talenta-talenta yang ada pada kami, biarlah selalu dipakai untuk melayani-Mu, Tuhan. Ya Tuhan Allah, inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Oke. Teman-teman pemuda, saatnya kita akan memberikan persembahan. Mari kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Kita angkat pujian, di sini aku bawa Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita angkat pujian, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan.
Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa yang di sorga, terima kasih atas kesempatan beribadah malam hari ini. Kiranya puji-pujian kami malam hari ini berbau harum di hadapan-Mu. Berkati semua yang melayani malam ini ya Bapa, dan seluruh kehidupan kami, hanya kami mau serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sobat muda yang dikasihi Tuhan, demikianlah ibadah kita pada malam hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan secara online, di channel yang sama, hari yang sama, dan jam yang sama. Selalu kita ingatkan untuk bahagia dan bersuka cita, selalu jaga kesehatan, cuci tangan pakai sabun, jangan lupa pakai maskernya dan jaga jarak. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.